Oke, kan ini kemarin itu ada salah satu agensi yang bilang ada job ini. Terus tadi dari kemarin mungkin karena saya posisi masih baru datang dari Indonesia dan saya masih mau masuk kan baru nanti malam. Itu kemarin kan diposting sama si Yeni. Nah, mungkin kan tanggapan orang luar itu kayak nggak masuk akal gini gitu. Tapi saya juga udah bilang sama si Dianu untuk berhati-hati ketika apa namanya hmm, memposting sesuatu gitu loh. Jangan asal-asalan, jangan geruduk, apalagi sampai nyinggung masalah uang gitu. Karena pasti nanti ada yang merosting, ada opini negatif, ada yang ibaratnya kayak kritik-kritik ABCD begitu gitu loh Mbak Yuni. Oke, jenengan sebagai Saya domestic helper, saya pembantu. Tapi kan memang kadang kan kayak ada juga sih kayak agensi yang minta nanti kamu kalau ada teman nanti bawa sini ya nanti eh kayak gimana ya ada bonus sedikit buat kamu kayak gitu lah. Jujur ya Mbak Yuni ya kita nggak munafik mungkin kita kadang memang gaji kalau di Indonesia kita udah gede ya Mbak tapi kalau kita kan gaji di sini kayak 5.000 gitu kalau udah dicak ke kebutuhan keluarga nggak kita sendiri kadang kan kurang. Nah kita kan pengennya cari tambahan lebih gitu loh Mbak ya tapi mungkin kayak si Yeni kita kurang berhati-hati kurang ini juga mungkin dalam memposting sesuatu gitu loh Mbak. bukan soalnya gini loh Mbak. Kalau memang benar Iya. ada job ini, saya hari ini habis ke rumah sakit saya tanyakan ke imigrasi, apakah di Indonesia ada orang seperti ini? Jadi kalau ada agent ini saya telusuri loh, agentnya mana? Saya akan tanyakan juga ke labor loh, karena ini kita nggak guyonan. Job cowok ini sudah korban begitu banyak dan kalian tuliskan di situ butuh 15 orang dan bayarnya 25 juta. Enggak, gaji kita enggak minta bayar duit misi. Potong gaji 25.000 loh Mbak. Benarkah? Ya kan gaji 25. Jangan salah mesin ini. Bentar saya baca dulu. Bentar dulu saya baca. Job cowok dari Indonesia, satu bangunan butuh 15 orang, potong gaji 25.000 harus bisa bahasa Kantonis, Mandarin, Pase, yang diutamakan ex Taiwan, maksimal umur 45. Oke, super 3 orang, gaji 14.500, potong gaji harus bahasa Kantonis atau Mandarin Pase. Oke, finish kontrak di Hong Kong cewek, restoran TST. Pase Kantonis 4 orang, tinggi 160 Agustus 2024 sampai Januari 2025 melamar silahkan. Sebentar. Finish kontrak di Hong Kong gaji restoran 15.000. Hati-hati loh. Nggak ada loh ya. Kalau TKW kerja di restoran 15.000 dengan gaji seperti ini. Sementara dia pemegang KTP pembantu. Kalian di sini menuliskan finish kontrak. Nah, kemarin gini Mas Yuni. Kemarin gini ya, karena kemarin orang itu, agent itu bilang gini, nah nanti kalau memang habis interview itu deal, orang yang suka kamu itu job kamu itu visa kamu bukan domestic helper Nggak lagi, bisa, tapi Mbak. Nggak bisa. worker permit. Nggak bisa. Dia bilang visanya worker permit gitu. Nggak bisa, sayang. Saya itu kerja di restoran. Mau apply ke orang pembantu ke itu nggak bisa. Nggak bisa. Kantor saya itu pernah mencoba. Karena itu jangan menyebarkan isu. Jika ini terjadi dan saya laporkan, sekalian mau kan bertanggung jawab? Jangan katanya loh ini. Karena yang up kalian loh. Saya itu kerja di restoran. Saya manajer salah satu restoran Italia. Saya pernah ngejeng pembantu, mau kita ubah menjadi visa worker. Nggak bisa, sayang. Oh, gitu. Jadi jangan macam-macam loh. Iya. Oke, makanya saya bilang sama Yeni, hati-hati. Dan sekarang job bangunan, sebentar. Job bangunan. Suami saya itu dulu orang bangunan. Paham? Tidak ada visa untuk orang Indonesia, sayang. Jadi hati-hati loh ini.
Kalau kalian berani, makanya saya konfirmasi dengan kalian dulu. Kalau kalian berani, Ya. saya ajukan ini ke Labor Department, kalian mau bertanggung jawab dengan postingan ini? Nah, saya berterima kasih atas nasihat teguran Miss Yuni. Makanya tadi pun saya bilang seperti itu sama Yeni. Kalau nanti Miss Yuni telepon, Miss Yuni begini-begini, saya berterima kasih banyak karena visa saya di sini domestic helper. Otomatis saya juga ingin cari selamat. Makanya saya sama si Yeni bilang berkali-kali hati-hati. Kalau apa-apa itu harus yang logik. Lah mungkin Yeni kurang berhati-hati, jadinya seperti ini. Kalau otomatis kalau mau di up di labor ini otomatis kita nggak berani misi ini karena kita visa domestic helper, kita tulang punggung keluarga kita. Makanya saya nanya ini, makanya saya nanya sebentar, makanya saya nanya sama kalian, karena apa? Kalian memakai nama Rani di situ, karena ini urusannya panjang. Di situ saya akan urus panjang kali lebar. Kalau saya jahat, Mbak, saya langsung laporkan ke labor postingan ini. Sebentar, saya ngomong dulu. Karena kalian mengatakan domestic helper berubah menjadi visa worker. Kalian yakin berani? Kalau kalian berani, saya tempuk di labor department dan saya cari kalian. Sebentar gini, Miss Yuni. Untuk yang haircut itu kan yang di tempatnya Kak Ran itu nggak ada hubungannya yang sama ini tadi nggak ada loh. Maka dari itu hati-hati. Jawab pertanyaan itu karena yang ngepost Yeni dan yang menjawab juga Yeni. Jadi semua bisa kecokot loh, jangan macam-macam loh ya. Iya. Kalian mengakuin kalau kalian posting salah? Mengakui salah. Iya, saya salah. Jangan, saya sudah bilang, jika memang ada job, saya sudah posting berkali-kali. Jika memang ada job seperti yang kalian katakan, saya permanen resident, saya bisa bilang saya orang promosi pertama. Tapi karena itu job ilegal, kalian posting itu butuh 15 orang untuk bekerja di bangunan, cewek finish kontrak kerja di restoran. Itu tidak benar, sayang. Makanya saya tantang kalian, jika kalian berani ngomong dan kalian mengatakan iya, saya laporkan ke labor hari ini. Dan saat kalian harus bertanggung jawab atas postingan kalian. Dan kalian di sini adalah foreign domestic helper. Jangan kira kamu dek Makau, kita nggak bisa cari kamu. Iya. Jangan diulangin, delete itu postingan. Udah tadi lihat. Itu meresahkan loh sayang. Jangan sesekali posting yang nggak jelas loh ya. Iya. Berarti postinganmu semua itu hoax, benar tidak? Mbak sih yang bisa jawab itu bukan saya, Miss. Mbak Asih, saya tanya sampean, postingan itu benar atau hoax? Kemarin itu kalau yang punya agent bilang seperti Mbak, soalnya saya rekam loh ya. ini. Saya rekam loh. Yang bertanggung jawab adalah kamu karena kalian berdua yang posting. Orang Cina bisa bilang tidak. Saya tanya sekali lagi. Postingan ini benar atau hoax? Kalau mungkin masalah apa beneran saya juga nggak tahu ya Mbak. Saya karena saya cuma dengar kemarin dari yang punya agent. Nah, untuk masalah apa tidaknya karena belum ada yang deal interview, belum ada yang masuk. Berarti kalian mau cari mangsa, orang deal dulu. Bagaimana kalau keluarga saya masukkan? Tapi kalian harus bertanggung jawab penuh. Ayo. Begini Mbak Yuni. Seandainya memang ada orang yang minat pun saya bawa ke agensi langsung ketemu sama saya juga nggak. Mbak. Ya, jika agensi itu berapa banyak agensi, berapa banyak anak yang masuk penjara gara-gara agensi. Kamu biarkan saudara-saudaramu mendapatkan informasi yang tidak benar. Saya bisa bilang tidak karena aku juga teman pembantu di sini kita mengais rezeki seandainya itu keluargaku pun aku nggak pengen keluargaku seperti itu. Oke, intinya jangan diulangi lagi postingan-postingan seperti itu. Kalau memang ada job itu biarkan mereka yang over, jangan kalian. Atas apa saran Mbak Yuni saya berterima kasih banyak dan mungkin saya maaf untuk saat ini seperti itu mungkin kita salah dan saya nggak akan ngeyel, nggak akan bagaimana saya mengakui salah tapi itu saya terima kasih buat ini saya nggak akan ada gimana ya
Ya, mungkin kita terlalu pengen cari tambahan, tapi biasanya kan kita buka juga sedikit 500. Nah, dalam hal ini mungkin kita salahnya kita ada orang bilang kayak gini, kita iyain aja. Nah, mungkin terima kasih banyak karena dengan hari ini pagi-pagi dapat teguran Mas Yuni, mungkin membukakan wawasan kita untuk kedepannya lebih berhati-hati, orang gerudak-geruduk, orang asal-asalan gitu Mas Yuni. Iya, karena saya sudah bilang, jika ada orang menawarkan job cowok, 15 orang dibutuhkan dari Indonesia, dengan gaji 25.000, suruh dia podcast sama saya 1 jam tak kasih 10.000 Hong Kong dolar. Karena saya nggak main-main loh. Saya akan bawa kalian ke labor, ke imigrasi. Apakah benar informasi ini? Walaupun dari agent, karena kalian semuanya akan kecokot. Untuk ini mau bawa ke labor, saya minta jangan. Kita juga di sini cari rezeki dan kita juga nggak. Makanya kamu boleh cari rezeki, tapi jangan sampai informasi yang tidak benar kalian sebarkan di media sosial. Paham maksud saya? Kita juga kasih, kita minta maaf, kita juga pengen membenahi diri. Tapi kalau misalnya seperti itu, kita nggak pernah memfight balik orang gitu. Kita juga orang tua. Bukan Mbak, kalau kamu benar kamu boleh fight. Jangan bilang kamu tidak pernah memfight orang. Saya tanyakan, jika memang ini benar, saya bantu kamu up. Tapi kalau ini nggak benar, maka rezekimu di Hong Kong akan berhenti sampai di sini. Makanya saya bilang, siapapun yang promosi job cowok dan berani menghadapi saya, 1 jam ngobrol sama saya bayar 10.000 Hong Kong dolar. Jadi intinya adalah, jika kalian masih katanya, jangan off di media sosial. Paham? Oke. Hati-hati lain kali ya. Iya, Miss. Nah, Yeni, hapus semua Iya. status-statusmu tentang job laundry, job apapun itu ya. Karena kamu juga meng-up di situ. Lain kali saya bilang, kamu hari ini belum up. Cuman lain kali hati-hati, karena di situ yang kamu sangkutkan nama agent dan saya kenal. Maka itu saya selidiki. Miss Yuni. Halo. Iya, Miss Yuni. Mau tanya, itu laundry punya siapa ya? Saya nggak upload. Bukan kamu ya. itu, bukan kamu, bukan kamu. Laundry. Barengan sama kamu soalnya, bukan kamu itu. Cuman hati-hati, saya selagi menyelidiki ini. Oh. Ngerti nggak sayang? Oh iya. Oke ya, makasih. Ingat loh, jangan sampai kita membantu agent, tapi kamu membinasakan orang lain. Paham maksud saya? Iya, paham. Hati-hati ya. Iya, itu untuk yang kayak yang nanti itu nggak apa-apa ya, nggak usah aku hapus ya. Dihapus. Kalau kamu tidak ingin bersangkutan, dihapus semuanya. Promosi jobnya cuma satu, promosinya di media sosial. Kasihan yang daftar. Ngerti nggak? Bukan kayak jobnya untuk yang misalnya cewek atau calling kita itu nggak perlu kan? Oh, itu urusan kalian, Saya tidak ikut campur. Tapi ingat, kalau jadi calo yang bertanggung jawab. Ngerti? Kita berhenti ada dulu posting, dan kedepannya lebih hati-hati kalau memang kita mengenalin anak 500 juga, karena kita juga cuma pengen cari tambahan dengan jalan yang benar, tapi mungkin cara kita yang salah. Jadi buat Yeni, kalau memang harus dihapus saja dulu semuanya. Stop posting dulu, dan kedepannya harus lebih berhati-hati, waspada. Karena ini tadi laporannya banyak sekali ke saya loh. Saya tadi sudah menyebar keluar loh. Ya, hati-hati ya. Karena semalam Rani tidak menjawab SMS saya, pagi ini saya sudah laporkan. Karena saya tidak tahu kalian siapa. Berhenti posting yang nggak jelas. Apalagi kamu foreign domestic helper. Hentikan. Jangan cari tambahan tapi membahayakan orang lain. Ngerti? Iya, paham. Jangan loh. Nyawa orang loh yang dibuat mainan. Ngerti? Paham. Iya, Miss. Jangan diulangi. Terima kasih. Iya, terima kasih. Ya, bye-bye. Teman-teman, job yang disiarkan di luar sana itu ternyata mereka tipu-tipu ya. Berhati-hati, mereka sendiri tidak tahu. Karena jika mereka tahu, saya bawa postingan ini ke labor department. Saya tanya ke labor. Karena untuk memproses seseorang kerja di kebun, itu tidak mudah. Untuk bekerja di kebun itu tidak mudah. Karena itu kalau sampai ada orang promosi mengatakan seperti ini, seperti itu, saya sendiri berani bawa mereka ke labor. Dan saya tanyakan kalian, status kalian apa berani up seperti ini?
Ya, saya tidak ingin orang-orang di luar sana tertipu loh dengan job-job yang kalian tawarkan yang nggak jelas. Hati-hati ya. Saya sudah bilang, jika ada job bangunan 15 orang, siapa yang punya job itu suruh nemuin saya, ngobrol sama saya, podcast sama saya 1 jam, 10.000. Podcast termahal di dunia mungkin ya. Untuk versi orang Indonesia paling mahal loh. Setara 20 juta dalam jangka waktu 1 jam. Tapi ingat, saya harus pertemukan kalian dengan Labor Department, saya pertemukan kalian dengan imigrasi, dan saya juga tanya sama pihak-pihak tertentu. Jadi jangan bilang ada job cowok terus kalian up di media sosial. Jika tidak benar. Karena job cowok 1.000 berbanding 1 berbanding 1.000. Sorry. 1 berbanding 1.000. Ingat, saya akan mencari kalian. Siapapun yang promosi job cowok. Hadapi saya. Podcast sama saya 1 jam 10.000 setara 20 juta. Ya, saya sudah katakan ini berkali-kali.